Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Psikologi, salam sehat untuk kita semua. Kembali lagi di Psychocast. Kali ini adalah Psychocast terakhir nih di Kabinet Prana Abirama. Nah sebelum itu, perkenalkan aku Ocha yang akan memandu jalannya Psychocast kali ini. Nah, Psychocast kali ini kita akan membahas topik yang seputar maba nih. Tapi sebelum itu, aku bakalan kenalin eh guest kita pada hari ini. Pasti pada penasaran dong siapa aja. Kita ada dua guest nih. Ini spesial untuk Psychocast terakhir di Kabinet Prana Abirama. Nah, silahkan Kak untuk bisa memperkenalkan dirinya. Halo, perkenalkan nama aku Nurul Busada. Aku dari angkatan 2024. Halo, nama saya Nasirul Maulana. Saya dari angkatan 2024. Oke, Psychocast kali ini kita kan bakalan membahas tuh tentang bagaimana sih penyesuaian awal mahasiswa baru terhadap dinamika akademik yang eh, agar mentalitas kita tuh tetap sehat gitu. Nah, khususnya dalam tinjauan ujian tengah semester. Nah, tapi sebelum itu, aku mau tanya nih, apa sih yang menjadi tantangan kalian sebagai mahasiswa baru dalam menyikapi dinamika kampus yang notabene-nya tuh baru gitu? Oke, jadi gini ya, Pak. Kalau dunia kampus sama dunia sekolah itu notabene beda ya. Dari segi metode pembelajaran, bagaimana kita mengatur waktu, bagaimana kita mencari lingkungan yang baru kan, itu merupakan satu apa namanya, hal yang berbeda dan harus kita biasakan lagi gitu kan. Jadi ketika di sekolah kan kalau saya kan dari dulu dari setengah 7 sampai jam 2 itu full, tapi kan tugas jarang. Tapi ketika kuliah itu mungkin di kuliah itu hanya satu hari itu hanya 1 jam, tapi itu tugasnya banyak. Nah itu bagaimana kita mengatur waktunya itu adalah suatu tantangan bagi saya. Dan yang kedua merupakan cuaca ya Pak, karena saya tuh habitatnya dari Bandung yang keadaannya dingin, ke Semarang itu lumayan sangat energinya terkuras gitu, karena panas kaget kan. Itu merupakan salah satu tantangan bagi saya gitu. Kalau aku sendiri nih, kalau Nasir kan tadi tentang manajemen waktu nih. Kalau aku mungkin lebih kepada perbedaan algoritma kampusnya ya. Jadi ketika di kampus kan kita 70% itu mahasiswa, 30%-nya dosen. Jadi dosen di situ hanya mentoring, hanya fasilitator, sedangkan semuanya itu kita harus bertanggung jawab sendiri. Sedangkan kalau di sekolah kan itu masa tuntutan ya, masa kita dituntun juga sama guru, sama sekolah, sama guru gitu. Jadi yang bikin agak struggle tuh di sini ketika kita harus mulai lagi nih tata niat kita di kampus, semuanya harus kita sendiri yang mengerjakan gitu loh. Tidak ada lagi bimbingan dari dosen hanya karena dosen itu nggak butuh kita di situ karena kita yang butuh dosen. Jadi itu kayak yang menjadikan aku harus selalu punya konsistensi niat dan menetapkan target juga. Oh gitu. Berarti kayak istilahnya tuh kita yang butuh dosen, berarti kita yang harus menyesuaikan gitu. Iya. Jadi kayak benar-benar hal baru ya dalam hidup kita gitu Iya. kan. Tapi dari kalian sendiri tuh ada rasa takut gak sih yang akan kalian hadapi itu saat menjelang ujian tengah semester itu di dunia perkuliahan ini? Kan otomatis kayak beda ya sama ujian tengah semester di sekolah dari SD sampai SMA gitu. Nah, apakah itu tuh sampai mengganggu pikiran kalian sampai stres mungkin gitu? Kalau saya sendiri ya cemas-cemas, tapi saya itu orangnya tidak overthinking alhamdulillah. Jadi ketika UTS saya ada jargon. Apa tuh? Apa tuh? Nah,
jargonnya kerjakan lalu lupakan. Maksudnya apa? Bukan lupakan pelajarannya, tapi lupakan kesedihannya, lupakan overthinkingnya. Ketika kita UTS, ya kita kerjakan, tapi ketika pun nilainya kecil, ya kita jangan overthinking dan sedih. Ya bolehlah sedih, karena kita manusia, tapi jangan berlarut, sehingga kesedihan itu membuat kita tidak produktif. Ya buat apa gitu Pak. Jadi istilahnya ada kata-kata ya Pak, kemarin itu adalah masa lalu, hari ini adalah kenyataan, dan besok adalah masa depan. Jadi apa-apa yang kemarin kita lakukan, ya jadikan pelajaran, bukan jadi sebuah overthinking bagi kita gitu. Ya buat apa gitu. Kalau saya gitu Pak. Oke, kalau mungkin dari sudut pandang Nasir nih, cowok mungkin nggak overthinkan ya Kak, tapi kalau cewek itu udah beda. Jadi ini subjektivitas cewek nih pasti ada ketakutan, pasti overthinking. Ketika teman-teman yang lain mungkin levelnya sudah di atas kita, mungkin mereka kok belajar, kita langsung, aduh aku harus belajar nih kayak gitu. Itu sih. Terus tentang yang tadi juga, karena dosen udah nggak lagi mentoring kita, itu juga salah satu yang menyebabkan kita, aduh kalau pemahamanku seperti ini salah nggak ya? Apakah ini sama dengan pemahaman dosen yang ngebiarin aku gitu, yang ngebiarin kita belajar sendiri. Jadi itu yang bikin kita kebimbangan, akhirnya kita dituntut lagi buat belajar terus. Sebenarnya kayak relate ya gitu kan. Jadi kayak sebenarnya tuh kalau dari kita sedikit cerita nih, kalau dari saya pribadi sebenarnya ada sedikit seperti Nasir tapi juga sedikit seperti Iko gitu ya. Jadi kayak sebenarnya oh ya udahlah lupain aja, tapi juga overthinking, aduh nanti IP-ku gimana dan sebagainya gitu kan. Ya, yang penting kita itu setelah ikhtiar ya kita tawakal kepada Allah. Yang penting kita ikhtiar dulu. Ketika hasilnya mendapatkan contoh kecil, ya kita jadikan pelajaran. Ya toh itu merupakan takdir, kita sudah melakukan yang terbaik buat kita, udah ikhtiar ya kita tawakal aja. Kalau saya gitu sih. Iya benar-benar. Nah, tapi tuh kalian ada nggak sih kayak cara tertentu atau metode gitu biar kamu tuh juga persiapan belajarnya tuh maksimal gitu loh dan bisa membuahkan hasil yang memuaskan gitu. Mungkin dari Iko dulu. Oke, kalau aku sendiri ada step atau langkah-langkah yang, dan ini tuh hasil akumulasi yang dulu-dulu. Oh iya, aku akhirnya memutuskan metode belajar ini gitu. Jadi yang pertama, perhatikan dosen sih Kak, itu penting banget karena emang biasanya banyak keterangan dari dosen tuh nggak ada di buku dan nggak pernah kita temui, dan itu yang keluar di UTS gitu. Jadi yang pertama perhatikan dosen, terus mencatat, itu paling penting karena tulisan itu mengikat kan, apalagi kalau pelupa gitu, itu penting banget nulis nge-notes gitu. Terus aktif, karena keaktifan juga bobot kan. Oh ya, pertama kehadiran itu penting banget buat bobot nilai gitu kan. Terus keaktifan juga memberi pertanyaan atau memberi masukan presenter sama menjawab. Oh iya gitu. Dan itu buat kita di notice dosen gitu, jadi dosen bisa lebih ingat kita gitu sih. Kemudian jangan SKS kalau bisa, jadi dipipil. Jadi sebelum tes kita tinggal mereview gitu. Mereview kembali materi, jadi nggak burn out banget kayak gitu sih. Kalau saya sendiri, saya tipenya belajar itu harus di tempat sepi, Pak. Jadi kalau di tempat ramai itu buyar kalau saya. Ya, jadi ketika mau UTS dulu, beberapa minggu kemarin maksudnya, saya tuh belajar seminggu sebelumnya, dan itu harus di kosan sendiri, nggak bisa di kafe. Kan kalau yang lain di kafe belajar, saya nggak bisa, nggak terkontrol gitu. Nah, yang kedua itu dengan berdiskusi. Karena kenapa? Ketika kita belajar sendiri mungkin ada hal-hal yang terlupakan dari pelajaran tersebut, dari matkul tersebut. Tapi ketika berdiskusi, jadi wawasannya lebih luas, karena kan bukan perspektif diri kita saja yang dipertanyakan, tapi perspektif teman-teman yang berdiskusi juga gitu. Jadi kalau saya ya belajar di tempat yang sepi dan berdiskusi kalau saya. Bagus sekali ya. Tapi emang benar sih cara
gimana ya, cara belajar dari Iko maupun Nasir juga kayak sangat-sangat itu bisa bikin nilai kalian insya Allah ya memuaskan. Berdoa dulu gitu. Oke. Nah, terus kayak gimana sih cara kalian biar tetap ideal gitu tentang perasaan emosi pasca UTS? Nah, apakah mungkin dengan self reward atau kayak melakukan hal yang kalian sukai gitu? Oke, kalau dari aku tentang menjaga mentalitas setelah UTS ya Kak, itu aku jaga dulu sebelum UTS. Gitu. Jadi emang yang bikin burn out itu kebanyakan hal-hal yang kita lakuin dari sebelum UTS. Jadi gimana caranya manage diri, manage mental supaya ketika mau UTS itu nggak capek duluan. Jadi tetap terjaga semangatnya, konsistensinya, dan mau belajarnya gitu loh. Dengan cara enjoy aja sih, karena kita boleh ambisius, kita boleh belajar terus, tetapi tetap memperhatikan apa-apa yang kita sukai. Dan itu kita bangun atau kita tumbuhkan sebelum UTS, Kak. Jadi sebelum UTS itu nyenengin diri dulu, self rewardnya malah sebelum UTS. Supaya ketika UTS semangat, lalu setelah UTS ya udah akhirnya semuanya baik-baik aja, dan kata jargonnya Nasir yang tadi kerjakan lalu lupakan kayak gitu. Oke, kalau gini loh Pak, Ocha kalau mau UTS selalu overthinking ya? Pasti sih. Ya, itu sih kuncinya, jangan overthinking. Soalnya kenapa? Overthinking itu ketika kita melaksanakan kan belum dilaksanakan gitu. Kenapa harus overthinking gitu? Kalau saya gitu. Jadi kalau saya ya hindari overthinking, buat apa? Gak perlu gitu. Dan setelah UTS, saya melakukan self reward. Walaupun self rewardnya ya berupa kalau menurut orang lain ya remeh lah ya. Tapi menurut saya itu kan bermakna. Bukan harganya, tapi makna dalam self rewardnya apa. Walaupun hanya makan es krim atau nonton film di kosan, kan itu self reward buat diri kita sendiri. Istilahnya berilah penghargaan kepada dirimu sendiri. Gitu. Jangan sampai kalian menghargai orang lain tapi kalian juga tidak menghargai diri kalian sendiri. Buat apa gitu. Yalah, hargai juga diri kalian sendiri, walaupun ya mungkin menurut orang lain tidak bermakna, tapi setidaknya buat kita sendiri bermakna dan membuat kita termotivasi agar lebih baik di masa depan. Bagus, cakep. Oke, yang terakhir nih. Mungkin dari kalian tuh ada tambahan atau quotes gitu untuk sobat psikologi yang lagi nonton? Oke, baru. Oke, aduh apa ya? Quotes-nya sederhana, ini apa buat kita semangat aja ya, buat kita semangat coba hal baru. Jadi quotes-nya seperti ini teman-teman. Kenapa ya? Kalau nggak sekarang, lalu kapan? Kerjakan lalu lupakan. Marilah kita lebih baik menuntut ilmu daripada mencari kamu gitu. Kalau aku tidak menuntut ilmu, maka aku tidak akan jadi apa-apa. Tapi kalau aku tidak ada kamu ya gak apa-apa gitu. Kalau aku tidak mencari ilmu, aku rugi. Tapi kalau aku tidak ada kamu ya cari lagi yang baru gitu. Oh gitu. Ya maksudnya kita sekarang kan lagi di kuliah gitu, jadi fokuskanlah menuntut ilmu kan. Thalabul ilmi fardhatun 'ala kulli muslim. Tuntutlah ilmu merupakan kewajiban dari semua muslim gitu. Lalu ada salah satu quotes juga, utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Tuntutlah ilmu dari ketika kita bayi sampai meninggal. Jadi tuntut ilmu itu bukan sekarang atau lagi muda, tapi sampai kita meninggal pun itu harus tetap mencari ilmu dimanapun, kapanpun gitu. Yang kedua ada al ilmu bila amalin kasyajari bila tamarin. Ilmu tanpa pengamalan seperti pohon tanpa buah. Sekarang kita bertanya, ketika pohon tanpa buah, apa yang dihasilkan? Ada yang manis ya dari buah tersebut? Enggak. Tapi ketika kita berilmu, maka kita harus ada pengamalan, yaitu buah dari hasil kita belajar untuk orang lain gitu.
Setidaknya kita bermanfaat untuk diri kita sendiri dan juga bermanfaat untuk yang ada di sekitar kita gitu. Oke, terima kasih. Sama-sama. Oke, bagus banget ya guys. Tadi tuh ada kayak quotes-quotes gitu dari guest kita kali ini. Nah, sebelum aku mengakhiri Psychocast episode kali ini, aku ingin meminta maaf apabila ada salah kata maupun sikap kepada Iko dan juga Nasir, dan juga sobat psikologi yang sedang menonton Psychocast episode kali ini. Terima kasih juga untuk Iko dan Nasir, dan juga tim kreatif kita yang hebat dan keren juga yang udah membantu untuk mempersiapkan untuk berjalannya Psychocast episode kali ini. See you on the next episode of Psychocast. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.